Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Harut dan Marut. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka mengikuti apa yang telah disampaikan setan-setan di masa hidup Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu kafir, yang mengajarkan kepada manusia sihir dan semacamnya, yang telah turun di Babilonia kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Namun, keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun, sehingga mereka berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan, maka janganlah kamu kafir. Dan dari malaikat-malaikat itu, manusia belajar tentang apa yang dapat menceraikan antara suami dan istrinya, padahal mereka tidak dapat mencelakai seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari apa yang dapat mendatangkan mudarat bagi mereka dan tidak memberi manfaat bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwa orang-orang yang menggunakannya sihir tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Dan alangkah buruknya apa yang mereka perbuat dengan mengorbankan diri mereka kalau mereka mengetahui. Dan kalau mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya pahala dari Tuhan mereka lebih baik kalau mereka mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 102-103. Diriwayatkan oleh Al-Ufi dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tentang firman Allah, mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh setan-setan pada masa hidup Sulaiman. Tidaklah Sulaiman kafir, akan tetapi setan-setan itu kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir dan sejenisnya yang telah turun di Babilonia kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Akan tetapi keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun, sehingga mereka berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan, maka janganlah kamu kafir. Ketika Sulaiman kehilangan kerajaannya, banyak sekali manusia dan jin yang murtad dan mengikuti hawa nafsu mereka. Akan tetapi ketika Allah mengembalikan kerajaannya kepada Sulaiman dan orang yang murtad itu kembali mengikuti jalan yang lurus, Sulaiman merampas kitab suci mereka yang kemudian dikuburnya di bawah singgasananya. Tak lama kemudian, Sulaiman alaihi salam meninggal. Tak lama kemudian, para manusia dan jin pun menemukan kitab suci yang terkubur itu dan berkata, ini adalah kitab yang diturunkan Allah kepada Sulaiman yang menyembunyikannya dari kami. Mereka menjadikannya sebagai agama mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, dan tatkala datang kepada mereka seorang rasul dari Allah yang membenarkan kitab-kitab yang ada pada mereka, maka segolongan dari orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya. Al-Baqarah 101. Dan mereka mengikuti apa yang dibawa-bawa setan, yaitu alat-alat musik, permainan, dan segala sesuatu yang menghalangi mengingat Allah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, aku diberitahu oleh Abu Sa'id Al-Ashhaj, setelah Abu Usamah, setelah Al-Amas, setelah Al-Minhal, setelah Sa'id bin Jubair, setelah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Asif adalah penulis Sulaiman. Dia mengetahui nama Allah yang maha besar dan biasa menulis apa yang diperintahkan Sulaiman kepadanya. Kemudian mereka menguburnya di bawah singgasana. Setelah Sulaiman meninggal, setan-setan mengeluarkannya dan menuliskan di antara dua baris itu hal-hal yang ajaib dan menghujat. Mereka berkata, inilah yang biasa Sulaiman lakukan dan amalkan. Orang-orang bodoh di antara manusia menganggap Sulaiman sebagai orang kafir dan terus menghinanya sampai Nabi Muhammad SAW diutus dengan Al-Quran yang mulia yang berbunyi, mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh setan-setan dengan sihir di masa hidup Sulaiman, dan mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh setan-setan itu. Tidaklah Sulaiman kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, aku diberitahu oleh Abu As-Sa'ib Salamah Ibnu Junadah As-Sawai, setelah Abu Muawiyah, setelah Al-Amash, setelah Al-Minhal, setelah Sa'id Ibnu Jubair, pada otoritas Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ketika Sulaiman ingin menjawab panggilan alam
atau bercinta dengan salah seorang istrinya. Dia biasa memberikan cincinnya kepada seorang wanita yang bernama Al-Jaradah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menguji Sulaiman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cincinnya kepada wanita tersebut. Kemudian setan mendatangi wanita tersebut dalam wujud Sulaiman dan mengambil cincin tersebut. Ketika setan memasang cincin tersebut, seluruh manusia, jin, dan setan pun tunduk kepadanya. Kemudian, Sulaiman datang meminta cincinnya dari wanita itu, dan wanita itu berkata, "Kamu pembohong, kamu bukan Sulaiman." Maka, Sulaiman tahu bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas hal ini, para setan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan. Maka, mereka pun menulis kitab-kitab sihir dan hujatan yang mereka kubur di bawah singgasana Sulaiman. Setelah Sulaiman meninggal, mereka membuka buku-buku ini dan berkata kepada orang-orang, "Sesungguhnya Sulaiman menang dengan bantuan buku-buku ini." Oleh karena itu, orang-orang menyatakan ketidakbersalahan mereka terhadap Sulaiman dan menyatakannya sebagai orang kafir sampai datangnya Nabi Muhammad SAW yang datang dengan ayat Al-Quran yang berbunyi, "Tidaklah Sulaiman kafir, tetapi setan-setanlah yang kafir." Kemudian Ibnu Jarir berkata, "Ibnu Hamid telah menceritakan kepadaku setelah Jarir, setelah Husain, Ibnu Abdurrahman, setelah Imron, berkata, ketika kami bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, datanglah seorang laki-laki, lalu Ibnu Abbas bertanya kepadanya, 'Dari mana asalmu?' Laki-laki itu berkata, 'Dari Irak.' Ibnu Abbas bertanya, 'Dari kota mana?' Orang itu menjawab, 'Kufah.' Ibnu Abbas bertanya, 'Apa berita terbaru di sana?' Orang itu menjawab, 'Aku meninggalkan mereka sambil membicarakan kepergian Ali untuk mereka.' Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, 'Beraninya kau berkata begitu? Jika kami merasa demikian, ia akan meninggalkan kami untuk penduduk Kufah? Kami tidak akan menikahi wanita-wanitanya atau membagi hartanya di antara kami. Akan tetapi, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Para malaikat biasa turun ke awan dan menyebutkan perkara ini atau itu yang telah ditetapkan di langit. Para setan mendengarkan perkara itu secara diam-diam, turun untuk mengilhami para dukun dengannya. Dan para dukun itu pun menambahkan 100 kebohongan mereka sendiri. Orang-orang pun beriman kepada mereka dan menganggapnya sebagai orang-orang yang dapat dipercaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabarkan hal itu kepada Sulaiman dan memberinya kuasa untuk mengubur kebohongan. Kebohongan itu di bawah singgasananya. Setelah kematiannya, salah seorang setan berkata, "Aku dapat menunjukkan kepadamu harta karun Sulaiman yang paling berharga dan paling disayanginya. Harta karun itu berada di bawah singgasananya." Maka mereka pun membukanya dan berkata, "Ini adalah sihir." Setelah itu, sihir itu terus ditiru dan diamalkan. Dan apa yang dipraktikkan oleh orang-orang Irak saat ini hanyalah sisa-sisanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mereka mengikuti apa yang telah disampaikan setan-setan pada masa Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu kafir, yang mengajarkan kepada manusia sihir dan semacamnya yang telah turun di Babilonia kepada 2 malaikat, Harut dan Marut. Namun keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun, sehingga mereka berkata, "Sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan, maka janganlah kamu kafir." Dan dari mereka, para malaikat, manusia belajar tentang apa yang dapat menceraikan antara suami dan istrinya, tetapi mereka tidak dapat mencelakai seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari apa yang dapat mendatangkan mudarat bagi mereka dan tidak memberi manfaat bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwa orang-orang yang menggunakannya sihir tidak akan memperoleh bagian di akhirat. As-Sadi berkata, firman Allah, mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh setan-setan yang menyesatkan di masa hidup Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu kafir, yaitu setan. Setan itu mendengarkan pembicaraan para malaikat dengan sembunyi-sembunyi tentang apa yang terjadi pada orang di bumi. Kematian, hal-hal yang gaib, atau takdir Tuhan.
Kemudian mereka turun untuk memberi ilham kepada para peramal itu, dan peramal itu pun menceritakannya kepada orang-orang. Orang-orang pun mempercayai mereka dan menganggap mereka dapat dipercaya. Dari waktu ke waktu, para peramal mempercayai setan yang kemudian menambahkan 100 kebohongan mereka sendiri pada setiap kata. Maka mulailah manusia menuliskan hal-hal tersebut. Dan tersebarlah di kalangan Bani Israel bahwa jin mengetahui hal-hal yang goib. Sulaiman segera mengumpulkan semua tulisan tersebut, memasukkannya ke dalam sebuah peti, dan menguburnya di bawah singgasananya. Semua setan yang mencoba mendekati peti itu dibakar hidup-hidup. Sulaiman menyatakan bahwa ia akan memenggal kepala siapa saja yang mengaku bahwa setan mengetahui hal-hal yang goib. Setelah Sulaiman meninggal dan para ulama yang mengetahuinya dengan baik, setan datang dalam bentuk manusia kepada orang-orang dan berkata, "Aku akan menunjukkan kepadamu harta karun yang kekal yang tidak akan pernah habis." Ia memerintahkan mereka untuk menggali di bawah singgasana Sulaiman. Dan ia pun memihak. Ia berkata kepada mereka, "Bunuhlah aku jika kalian tidak menemukan apapun." Mereka pun menggalinya dan menemukan tulisan-tulisan ini. Kemudian setan berkata, "Hanya dengan sihir ini, Sulaiman dapat mengalahkan manusia, jin, dan burung." Kemudian ia terbang menjauh. Telah beredar kabar bahwa Sulaiman adalah seorang tukang sihir. Bani Israel menyimpan kitab-kitab tersebut dan berdebat dengan Nabi Muhammad SAW tentang kitab-kitab tersebut. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya kepadanya. Mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh setan-setan pada masa hidup Sulaiman. Tidaklah Sulaiman kafir, akan tetapi setan-setanlah yang kafir. Diriwayatkan oleh Ar-Rabi bin Anas, orang-orang Yahudi biasa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang masalah-masalah dari Taurat. Dan setiap kali mereka bertanya kepadanya, Allah menurunkan kepadanya apa yang dengannya dia mengalahkan dan mengalahkan mereka. Maka mereka berkata, "Muhammad lebih mengetahui apa yang diwahyukan kepada kami daripada kami sendiri." Kemudian mereka bertanya kepadanya tentang sihir, maka Allah menurunkan firman-Nya. Mereka mengikuti apa yang telah disampaikan setan-setan pada masa hidup Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir dan sejenisnya yang telah turun di Babilonia kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Dan dia mengabarkan kepada nabinya Muhammad SAW bahwa setan-setan telah menulis sebuah kitab tentang ilmu sihir dan tenung, lalu menguburnya di bawah singgasana Sulaiman. Sesungguhnya Sulaiman tidak mengetahui tentang yang gaib. Ketika ia meninggal, setan-setan mengeluarkan sihir itu dan menipu manusia dengan mengatakan, "Inilah ilmu yang dulu disembunyikan Sulaiman dari kalian." Nabi Muhammad SAW memberitahu orang-orang Yahudi tentang kisah itu. Lalu mereka pun keluar dengan menundukkan kepala, kalah dan terhina. Mujahid berkata tentang firman Allah, mereka mengikuti apa yang telah disampaikan setan-setan pada masa Sulaiman. Sulaiman tidak kafir, tetapi setan-setan itu kafir, mengajarkan kepada manusia sihir dan hal-hal semacam itu yang telah turun di Babilonia kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Setan-setan itu mendengarkan pembicaraan para malaikat dengan diam-diam dan menambahi apa yang mereka dengar 200 kali lipat kebohongan. Kemudian Sulaiman mengambil apa yang mereka tulis. Dan setelah Sulaiman meninggal, mereka mengambilnya kembali dan mengajarkannya kepada manusia. Itu tidak lain hanyalah sihir. Said bin Jubair berkata, Sulaiman selalu mencari dan menangkap sihir setan, lalu menguburnya di bawah singgasananya. Namun, setan tidak mampu menjangkaunya. Maka mereka pun memberi ilham kepada manusia bahwa ilmu itu adalah ilmu yang dengannya Sulaiman mampu mengalahkan jin, angin, dan lain-lain. Dan ilmu itu dikubur di bawah singgasananya. Setelah itu, orang-orang mengeluarkannya dan mempraktikannya. Kemudian, orang-orang Hijaz berkata, Sulaiman dulunya melakukan sihir. Atas hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh setan-setan di masa Sulaiman. Tidaklah Sulaiman menjadi kafir, tetapi setan-setan itu telah kafir.
yang mengajarkan kepada manusia sihir dan semacamnya yang telah turun di Babilonia kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Muhammad bin Ishaq bin Yasar berkata, ketika setan mengetahui kematian Sulaiman, mereka menuliskan jenis-jenis sihir sebagai berikut. Untuk memenuhi perkara ini dan itu, mengamalkan ini dan itu, mereka mengumpulkan semua itu dalam sebuah buku dan menyegelnya dengan cincin yang bertuliskan tulisan yang terdapat pada cincin Sulaiman dan memberinya judul, "Ini adalah apa yang ditulis oleh Asif bin Barkhia atas perintah Raja Sulaiman bin Daud." Kemudian mereka menguburkannya di bawah singgasana Sulaiman. Setelah beberapa lama, Bani Israel mengeluarkannya dan berkata, "Sesungguhnya Sulaiman memerintah kami hanya dengan ini," dan mereka menyebarkan sihir di antara manusia. Ketika Nabi Muhammad SAW menyebut Sulaiman ibnu Daud sebagai salah seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum Yahudi di Madinah berkata, "Sungguh mengherankan, Muhammad mengatakan bahwa Sulaiman bin Daud adalah seorang nabi. Demi Allah, dia tidak lain hanyalah seorang tukang sihir." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh setan-setan itu dengan tipu daya di masa hidup Sulaiman, dan dari mereka para malaikat. Manusia belajar tentang apa yang dapat menceraikan antara suami dan istrinya, padahal mereka tidak dapat mencelakai seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari apa yang dapat mendatangkan mudarat bagi mereka dan tidak memberi manfaat bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwa orang-orang yang membelinya sihir tidak akan memperoleh bagian di akhirat, dan alangkah buruknya apa yang telah mereka perbuat dengan menjual diri mereka kalau mereka mengetahui. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, aku telah diberitahu oleh Al-Qasim setelah Husain bin Al-Hajjaj setelah Abu Bakar setelah Syar ibn Hushab berkata, setan-setan biasa menulis sihir ketika Sulaiman tidak ada. Mereka menulis, barang siapa yang ingin berbuat begini dan begitu, maka hendaklah ia berdiri menghadap matahari dan mengucapkan begini dan begitu. Dan barang siapa yang ingin berbuat begini dan begitu, maka hendaklah ia berdiri membelakangi matahari dan mengucapkan begini dan begitu. Mereka menuliskannya dalam sebuah buku yang diberi judul, inilah yang ditulis oleh Asif bin Barkhia atas perintah Raja Sulaiman bin Daud dari khazanah ilmu pengetahuan. Kemudian mereka menguburkannya di bawah singgasana Sulaiman. Ketika Sulaiman meninggal, setan mengangkat dirinya sebagai seorang ahli pidato dan berkata, hai manusia, Sulaiman itu bukanlah seorang nabi. Dia hanyalah seorang tukang sihir. Pergilah dan carilah sihirnya di tempat tinggal dan barang-barangnya. Dan dia membawa mereka ke harta karun yang terpendam. Orang-orang berkata, demi Allah, Sulaiman adalah seorang penyihir yang menaklukkan kami dengan sihirnya. Orang-orang beriman di antara mereka berkata, tidak, dia adalah seorang nabi yang setia. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus dan dia menyebutkan Daud dan Sulaiman, orang-orang Yahudi berkata, Muhammad mencampuradukan yang benar dengan yang batil. Ia menempatkan Sulaiman bersama para nabi, padahal ia hanyalah seorang tukang sihir yang diterbangkan angin. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu. Mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh setan-setan itu dengan tipu daya di masa hidup Sulaiman. Tidaklah Sulaiman kafir, akan tetapi setan-setan itu telah kafir yang mengajarkan kepada manusia sihir dan semacamnya yang telah turun di Babilonia kepada dua malaikat, yaitu Harut dan Marut. Maka keduanya itu tidak mengajarkan seorang pun, sehingga keduanya berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan, maka janganlah kamu kafir. Dan dari malaikat-malaikat itu, manusia belajar tentang apa yang dapat menceraikan antara suami dan istrinya. Padahal mereka tidak dapat mencelakai seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari apa yang dapat mendatangkan mudarat bagi mereka dan tidak memberi manfaat bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwa orang-orang yang membelinya sihir tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Dan alangkah buruknya
apa yang telah mereka perbuat dengan menjual diri mereka, kalau mereka mengetahui. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, aku telah diberitahu oleh Muhammad bin Abdul Ala As-Sanani bahwa ia telah diberitahu oleh Al-Mu'tamir bin Sulaiman. Ia berkata, aku mendengar Imran bin Jarir meriwayatkan dari Abu Majlis. Ia berkata, Nabi Sulaiman alaihissalam telah mengambil perjanjian dari setiap makhluk hidup. Maka ketika seseorang tertimpa sesuatu, ia Sulaiman memohon kepada Allah dengan perjanjian itu, dan orang tersebut pun sembuh. Celakanya, kaum itu pun menambahinya dengan sihir dan berkata, demikianlah Sulaiman bin Daud mengamalkannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya. Mereka mengikuti apa yang telah disampaikan setan-setan pada masa hidup Sulaiman. Telah banyak yang kafir, tetapi setan-setan itu pun kafir. Mereka mengajarkan kepada manusia sihir dan semacamnya, yang telah datang kepada dua malaikat di Babilonia, yaitu Harut dan Marut, akan tetapi keduanya tidak mengajarkan kepada seorang pun, sehingga keduanya berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah sebagai ujian, maka janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir ini dari kami. Dan dari para malaikat itu manusia memperoleh apa yang dapat menceraikan antara suami dan istrinya. Tetapi mereka tidak dapat mencelakai seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari apa yang dapat mendatangkan mudarat bagi mereka, dan tidak memberi manfaat bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwa orang-orang yang membelinya sihir tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Dan alangkah buruknya apa yang mereka perbuat dengan menjual diri mereka kalau mereka mengetahui. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, aku telah diberitahu oleh Isam bin Rawat setelah Adam, setelah Al-Masudi, setelah Ziyad, budak yang dimerdekakan dari Ibnu Mus'ab setelah Al-Hasan, tentang firman Allah, mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh setan-setan di masa Sulaiman, yaitu sepertiga syair, sepertiga sihir, dan sepertiga tenung. Dan dia berkata, saya diberitahu oleh Al-Hasan ibnu Ahmed setelah Ibrahim ibnu Abdullah ibn Bashar al-Wasiti, setelah Surur ibn al-Mughirah, setelah Abbad ibn Mansur, setelah Al-Hasan. Sehubungan dengan pernyataan Allah, mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh setan-setan pada masa hidup Sulaiman, yaitu mereka mengatakan mereka adalah orang-orang Yahudi yang mengikuti apa yang telah mereka berikan pada masa hidup Sulaiman alaihissalam sebelumnya. Orang-orang mengenal ilmu sihir, namun ilmu sihir baru diikuti pada masa hidup Sulaiman. Itulah ringkasan dari perkataan dan riwayat para ulama terdahulu yang saleh tentang hal ini. Dan jelaslah bahwa tidak ada pertentangan yang nyata di antara perkataan dan riwayat tersebut. Semoga Allah memberi petunjuk kepada kita semua ke jalannya yang lurus dan benar. Firman Allah, mereka mengikuti apa yang telah disampaikan oleh setan-setan pada masa hidup Sulaiman. Orang-orang Yahudi yang diberi kitab suci yang terdahulu telah meninggalkannya dan mengingkari Nabi Muhammad SAW, serta mengikuti apa yang disampaikan setan-setan yang merupakan sihir, yaitu apa yang disampaikan setan-setan yang merupakan sihir pada masa hidup Sulaiman. Memang benar bahwa sihir sudah ada sebelum masa Sulaiman bin Daud alaihissalam, karena pada masa Nabi Musa alaihissalam sudah ada tukang sihir, dan Sulaiman muncul setelah Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan tentang umat Bani Israel setelah masa Nabi Musa alaihissalam, ketika mereka berkata kepada seorang nabi mereka, angkatlah bagi kami seorang raja, maka kami akan berperang di jalan Allah. Ia berkata, maka apakah kamu akan berhenti berperang jika berperang itu diwajibkan atas kamu? Mereka berkata, mengapa kami tidak mau berperang di jalan Allah, padahal kami telah diusir dari kampung halaman kami, dan anak-anak kami telah ditawan. Maka tatkala diperintahkan berperang atas mereka, mereka pun berpaling, kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 246. Kemudian Allah menyebutkan kisah di dalamnya. Dan Daud membunuh Jalut, lalu Allah memberikan kepadanya kerajaan dan hikmah, dan mengajarkan kepadanya apa saja yang dia kehendaki. Al-Baqarah ayat 251. Dan kaum Saleh yang ada sebelum Ibrahim alaihissalam berkata kepada nabi mereka Syoleh,
kamu tidak lain hanyalah termasuk orang-orang yang kena sihir. Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 153. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan demikianlah telah turunnya sihir itu di Babilonia kepada dua malaikat, Harut dan Marut. Akan tetapi keduanya itu tidak mengajarkan kepada seorang pun, sehingga keduanya berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan, maka janganlah kamu kafir. Dan dari malaikat-malaikat itu, manusia belajar tentang apa yang dapat memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Orang Yahudi itu secara keliru mengklaim bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sihir melalui lidah Jibril dan Mikail kepada Sulaiman bin Daud. Tetapi Allah mendustakan mereka dan menunjukkan kepalsuan mereka. Lebih jauh, Allah memberitahu Rasulnya Muhammad SAW bahwa Jibril dan Mikail tidak turun dengan sihir. Dan dia menyatakan Sulaiman alaihissalam tidak bersalah dari sihir dan ilmu hitam. Allah memberitahu seluruh umat bahwa sihir tidak lain hanyalah pekerjaan setan yang mengajarkannya kepada orang-orang di Babilonia. Dan bahwa dua orang yang mengajarkannya kepada orang-orang di sana bernama Harut dan Marut. Hadis terkait dan komentarnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, dalam musnadnya. Saya diberitahu oleh Yahya bin Bakir, setelah Zuhair bin Muhammad, setelah Musa bin Lubiar, setelah Nafi, setelah Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi mereka, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi, para malaikat berkata, "Ya Tuhanku, apakah engkau akan menjadikan di bumi orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami bertasbih kepadamu dengan memuji dan bersyukur serta menyucikanmu." Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Mereka melanjutkan, "Ya Tuhan kami lebih taat kepadamu daripada manusia." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada mereka, "Tunjuklah dua malaikat dari antara kalian untuk turun ke bumi." Para malaikat berkata, "Ya Tuhan kami memilih Harut dan Marut." Mereka turun ke bumi, di mana bunga itu menampakkan diri kepada mereka dalam bentuk wanita tercantik di bumi. Mereka meminta wanita itu untuk berhubungan seksual dengan mereka. Namun, wanita itu berkata, "Hanya setelah kalian tidak percaya kepada Allah." Mereka menolak, dan wanita itu pergi sebentar. Kemudian, wanita itu kembali sambil menggendong seorang anak di tangannya, dan mereka meminta wanita itu untuk kedua kalinya. Dia berkata, "Pertama, kamu harus membunuh anak laki-laki ini." Mereka menolak, dan dia pergi sebentar, lalu kembali sambil memegang segelas anggur. Mereka meminta dia untuk ketiga kalinya. Dia berkata, "Pertama, kamu harus minum segelas anggur ini." Mereka minum anggur itu, berzina dengannya, dan akhirnya membunuh anak laki-laki itu. Ketika mereka sadar kembali, wanita itu berkata, "Demi Allah, setelah kamu minum anggur, kamu melakukan semua hal yang sebelumnya kamu hindari." Setelah itu, mereka diberi pilihan antara menerima siksaan di dunia atau di akhirat. Mereka memilih siksaan di dunia. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hal yang sama diriwayatkan oleh Abu Hatim bin Hibban dalam Syahihnya setelah Al-Hasan, setelah Sufyan, setelah Abu Bakar bin Abu Syaibah, setelah Yahya bin Bakir. Akan tetapi, hadis ini adalah hadis yang tidak dikenal dari mata rantai periwayatan ini. Semua perawi hadisnya dapat dipercaya, kecuali yang bernama Musa bin Jubair. Banyak ulama dan perawi yang meriwayatkan berbagai kisah dan riwayat yang berkaitan dengan kisah Harut dan Marut. Namun semua rincian yang mereka sebutkan dapat ditelusuri hingga ke riwayat-riwayat yang dibuat oleh Bani Israel. Akan tetapi, tidak ada satupun hadis atau riwayat yang dapat ditelusuri hingga ke Nabi Muhammad SAW, orang yang tidak pernah salah, yang tidak mengatakan apapun kecuali kebenaran. Selain itu, teks Al-Quran yang mulia tidak menceritakan kisah ini secara rinci. Dan karenanya, kami percaya pada apa yang disebutkan dalam Al-Quran yang mulia, sebagaimana adanya, tanpa ada penambahan atau pengurangan. Akhirnya, Allah Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak seorang pun dari keduanya mengajarkan hal-hal semacam itu kepada seorang pun, hingga mereka berkata,
Sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan, maka janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir ini dari kami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mereka biasa memberi peringatan kepada siapa saja yang datang kepada mereka untuk mempelajari sihir. Lalu mereka berkata, kami ini hanyalah sebagai ujian, maka janganlah kamu kafir dengan mempelajari ilmu sihir ini dari kami. Karena mereka mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang beriman, dan mana yang kafir. Dan dengan demikian mereka mengetahui bahwa ilmu sihir itu termasuk kekafiran. Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoinya, melanjutkan, jika mereka tidak dapat membujuknya, mereka menyuruhnya pergi ke tempat Anu. Di sana ia dapat menemukan setan yang mengajarinya. Pada saat yang sama seseorang diajarkan ilmu sihir kepergiannya yang dilambangkan sebagai cahaya keluar dari tubuhnya, dan ia dapat melihatnya terbang di langit. Setelah itu, ia akan berkata, celakalah aku. Selain itu, Al-Hasan Al-Basri berkata, kedua malaikat itu diutus dengan sihir untuk mengajar manusia sebagai ujian bagi mereka, dan Allah mengambil perjanjian mereka bahwa mereka tidak akan mengajarkan siapapun hingga mereka berkata. Al-Hasan Al-Basri berkata, kedua malaikat itu diutus dengan membawa sihir untuk menguji manusia. Lalu Allah mengambil janji mereka bahwa mereka tidak akan mengajari seorang pun sampai mereka berkata, kami hanyalah sebagai bahan ujian. Maka janganlah kalian kafir dengan mempelajari ilmu sihir ini dari kami. Hadis riwayat Ibnu Abu Hatim. Diriwayatkan oleh Qatadah, telah diambil dari mereka perjanjian bahwa mereka tidak akan mengajarkan kepada siapapun hingga mereka berkata, kami hanyalah untuk ujian. Maka janganlah kalian kafir dengan mempelajari sihir ini dari kami. Lebih jauh, As-Sadi berkata, mereka selalu memberi peringatan kepada siapa saja yang datang kepada mereka untuk mempelajari sihir. Maka mereka akan berkata kepadanya, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan. Maka janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir ini dari kami. Akan tetapi, jika ia bersikeras, mereka akan berkata, pergilah ke tumpukan abu itu dan peras jeruk nipis di atasnya. Jika orang itu pergi dan melakukan apa yang diperintahkan kepadanya, ia akan melihat cahaya keluar dari abu itu dan terbang hingga mencapai langit. Sesungguhnya ini adalah iman. Tiba-tiba datanglah benda hitam yang menyerupai asap dan masuk ke dalam telinganya dan seluruh tubuhnya. Sesungguhnya ini adalah azab Allah. Setelah itu, laki-laki itu menceritakan apa yang telah terjadi dan mereka pun mengajarkan sihir kepadanya. Demikianlah tafsir firman Allah. Maka tidak seorang pun dari kedua malaikat itu yang mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun, sehingga keduanya berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cobaan, maka janganlah kamu kafir. Dan dari mereka para malaikat manusia belajar tentang apa yang dapat menceraikan antara suami dan istrinya, padahal mereka tidak dapat mencelakai seorang pun kecuali dengan izin Allah. Dan mereka belajar tentang apa yang dapat mendatangkan mudarat bagi mereka dan tidak memberi manfaat bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwa orang-orang yang membelinya sihir tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Dan alangkah buruknya apa yang mereka perbuat dengan menjual diri mereka kalau mereka mengetahui. Dalam menafsirkan ayat Al-Quran ini, Sunaid bin Hajjaj meriwayatkan perkataan Ibnu Juraij, tidaklah seorang pun yang melakukan sihir kecuali seorang yang kafir. Adapun kata cobaan berarti ujian dan cobaan. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat ini mengandung dalil yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan sihir, maka dia kafir. Hal ini diperkuat dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar, setelah Muhammad bin Al-Muthanna, setelah Muawiyah, setelah Al-Amash, setelah Ibrahim, setelah Hammam dari Abdullah, yang berkata, barang siapa mendatangi dukun atau tukang sihir, lalu ia membenarkan ucapannya, maka ia telah kafir terhadap apa yang telah disampaikan kepada Muhammad SAW. Hadis Syahih. Allah Ta'ala berfirman,
dan dari malaikat-malaikat. Itu manusia belajar tentang sihir yang dapat menceraikan antara laki-laki dan perempuan, yaitu manusia belajar dari Harut dan Marut tentang sihir yang dapat menceraikan antara laki-laki dan perempuan, padahal keduanya saling mencintai dan berahi. Hal ini disebabkan oleh tipu daya setan, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahih Imam Muslim dari hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengirimkan pasukan untuk menciptakan perpecahan. Yang paling dekat dengannya adalah mereka yang paling terkenal dalam menciptakan perpecahan. Salah satu dari mereka datang dan berkata, 'Aku telah melakukan ini dan itu.' Dan ia berkata, 'Kalian tidak melakukan apapun.' Kemudian salah seorang di antara mereka datang dan berkata, 'Aku tidak mengampuni si fulan hingga aku menabur benih perselisihan antara suami dan istri.' Setan pun mendekatinya dan berkata, 'Kau telah berbuat baik.' Al-Amasi berkata, lalu ia memeluknya. Perselisihan antara suami dan istri dapat terjadi melalui sihir, di mana iblis membiarkan masing-masing dari mereka membayangkan sesuatu yang buruk, suatu pandangan, atau perilaku dan sebagainya tentang yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka tidak dapat menyakiti seseorang kecuali dengan izin Allah." Abu Sufyan Aftari berkata, "Mereka tidak dapat menyakiti seseorang kecuali dengan izin Allah." Selain itu, Muhammad bin Ishaq berkata, "Mereka tidak dapat menyakiti seseorang kecuali jika Allah memberi mereka kemampuan untuk melakukannya." Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, "Mereka tidak dapat mencelakai seorang pun kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk disakiti, maka dia akan disakiti. Dan barang siapa yang Allah tidak kehendaki untuk disakiti, maka dia tidak akan disakiti. Dan mereka tidak dapat mencelakai seorang pun kecuali dengan izin dan ketetapan Allah." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan mereka mempelajari apa yang dapat mendatangkan mudarat bagi mereka dan tidak memberi manfaat bagi mereka, yaitu mereka mempelajari apa yang dapat mendatangkan mudarat bagi agama dan iman mereka dan tidak memberi manfaat bagi mereka." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwa orang-orang yang membelinya sihir tidak akan memperoleh bagian di akhirat." Orang-orang Yahudi yang menggunakan sihir sebagai ganti mengikuti Nabi Muhammad SAW tahu bahwa barang siapa yang melakukan apa yang telah mereka lakukan, maka ia tidak akan mendapat bagian di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan alangkah buruknya apa yang mereka lakukan dengan menjual diri mereka kalau mereka mengetahui. Dan seandainya mereka beriman dan bertakwa serta bertawakal kepada Allah, niscaya pahala dari Tuhan mereka lebih baik kalau mereka tahu bahwa mereka menggunakan sihir sebagai ganti mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan seandainya mereka beriman dan bertakwa serta bertawakal kepada Allah, niscaya pahala dari Tuhan mereka lebih baik. Jika mereka beriman kepada Allah dan Rasul-Nya serta tidak melanggar batasan-batasannya, niscaya mereka akan memperoleh pahala yang jauh lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Maka berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, celakalah kamu. Sesungguhnya pahala Allah di akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Dan yang demikian itu tidak akan diperoleh kecuali orang-orang yang sabar." Quran Surah Al-Qasas ayat 80. Sebagian ulama berpendapat bahwa tukang sihir adalah orang kafir, yaitu dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, "Dan jika mereka telah beriman dan menjaga diri dari kejahatan dan bertakwa kepada Allah." Sebagian ulama berpendapat bahwa tukang sihir bukanlah orang kafir, tetapi harus dipenggal lehernya. Amr bin Diyanar meriwayatkan dari Bajablah bin Abdah yang berkata, Umar bin Khattab memerintahkan semua tukang sihir dan dukun untuk dibunuh. Setelah itu mereka membunuh 3 orang dukun. Selain itu, memang benar bahwa ibunda umat beriman, yaitu Hafsah, disihir oleh seorang pembantu. Akibatnya, Hafsah memerintahkan agar ia dibunuh. Lebih lanjut, Imam Ahmad bin Hambal berkata,
Diriwayatkan dari 3 orang sahabat Nabi bahwa tukang sihir harus dibunuh. Selain itu, At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ismail bin Muslim setelah Al-Hasan, setelah Jundub Al-Asdi, bahwa Rasulullah SAW bersabda, hukuman yang ditetapkan bagi tukang sihir adalah pukulan dengan pedang. Diriwayatkan bahwa Al-Walid bin Uqbah memiliki seorang tukang sihir yang biasa mengadakan pertunjukan di hadapannya. Ia biasa memenggal kepala seorang laki-laki, lalu mengembalikannya ke tempat yang semestinya. Orang-orang berkata, Maha suci Allah, tukang sihir itu menghidupkan orang mati. Akan tetapi, seorang laki-laki dari kaum muhajirin yang saleh melihatnya dan bermaksud sesuatu. Keesokan harinya dia datang dan memenggal kepala si tukang sihir dan berkata, jika dia benar, dia bisa menghidupkan dirinya sendiri. Dan dia membacakan firman Allah yang berbunyi, apakah kamu akan tunduk kepada sihir, padahal kamu melihatnya? Quran Surah Al-Anbiya ayat 3. Maka Al-Walid murka karena si migran tidak meminta izin terlebih dahulu kepadanya untuk membunuh tukang sihir itu. Ia memenjarakannya beberapa saat, lalu membebaskannya. Allah Maha Mengetahui. Imam Abu Bakar Al-Khalal berkata, dahulu ada seorang pangeran yang memiliki seorang tukang sihir yang suka memamerkan sihirnya. Suatu hari Jundub datang dan membunuhnya sambil berkata, aku yakin dia adalah seorang tukang sihir. Syar bin Hosab adalah seorang perawi yang lemah, tidak dapat dipercaya. Hadis asing, yaitu hadis yang diriwayatkan hanya oleh seorang perawi, meskipun dia dari satu golongan. Banyak ulama yang menamakan hadis asing sebagai hadis tunggal.